kita membuka panggung hiburannya nanti ada di pantai, Mbak. Jadi kita ada Wih. istilahnya setelah penyelenggaraan akan ada pesta pantai, Mhm. yang nanti artisnya kejutan. Waktu penyelenggaraan tahun lalu kami kedatangan banyak turis dari Mhm. Korea, Mhm. dari Singapura, dari Malaysia pada berdatangan ke sini untuk menonton Formula E. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ya, Mbak. Terbukti dengan penjualan tiket kita yang hampir habis. Yang sebelum-sebelumnya contoh di penyelenggaraan pertama dan kedua itu Formula E memberikan economic impact lebih dari 1 triliun ya, Mbak. Dan tentu saja kehadiran masyarakat ini bisa menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu support sustainability, bahwa Indonesia itu concern terhadap masa depan anak cucu bangsa kita dan anak cucu bumi. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, bentar lagi nih kita akan segera menyaksikan ajang balapan Formula E bertajuk 2025 Jakarta E-Prix, di mana kita patut berbangga karena Jakarta menjadi satu-satunya tuan rumah di Asia Tenggara atau ASEAN yang menyelenggarakan Formula E 2025 ini. Terus kita pengen tahu nih sebenarnya sudah sejauh apa sih menghitung hari ini progresnya dari Jakarta sebagai tuan rumah E-Prix 2025 ini. Untuk itu studio Tribun News Jakarta sudah kedatangan Mas Ivan Cahya Permana selaku Project Director Jakarta E-Prix 2025. Apa kabar Mas Ivan? Baik, Mbak Gigi, apa kabar? Baik. Mas Ivan, gimana nih rasanya memegang acara ini, di mana tadi seperti disebutkan tadi bahwa Jakarta menjadi tuan rumah satu-satunya di Asia Tenggara untuk acara ini? Baik, Mbak Gigi, di satu sisi kita agak gugup ya, tapi di sisi lain kita bangga bahwa di Indonesia, Jakarta bersama Jakpro bisa menyelenggarakan 2025 Jakarta E-Prix ini. Segala macam persiapan baik secara teknis maupun secara bisnis sudah kita lakukan, dan harapannya nanti tanggal 21 Juni teman-teman semua bisa hadir dan menyaksikan balapan di mana Formula ini memiliki kecepatan akselerasi tercepat di dunia. Oke, untuk tahun ini berarti ada yang spesial berarti ya, Iya kecepatan dong. itu tadi ya, Iya, Mas ya? iya, Mbak. Oke. Nah, buat informasi nih Tribuners bahwa Jakarta ini maksud saya menjadi salah satu tuan rumah di antara kota-kota ikonik nih. Jadi Valencia ya kan ya, Mexico City, Miami dan Monaco. Tokyo juga. Shanghai. Tuh, keren banget kan Jakarta dan satu-satunya di Asia Tenggara. Nah, tadi kan udah di-spill kalau kecepatan jadi salah satu pembeda. Selain itu ada pembeda lain nggak sih dibanding 2022, 2023? Ya, tentu pembedanya ini adalah karena sessionnya ya. Untuk ajang Formula E kali ini yang di Jakarta kita memasuki session 11, artinya tahun ke-11 di ronde ke-12 penyelenggaraan dari kejuaraan Formula E dunia. Nah, ini nanti di dalam penyelenggaraan ini kita akan menggunakan mobil Formula E tipe terbaru yaitu Gen 3 Evo. Nah, Gen 3 Evo. Nah, Gen 3 Evo ini memiliki akselerasi sampai dengan 1,86 second untuk 0 sampai 100 km per jam. Nah, akselerasi ini yang 1,8 ini istilahnya average. Bahkan terakhir ada mobil Formula E yang sanggup akselerasinya di bawah 1 detik. Wah, kebayang secepat apa ya. Dan ini menarik banget berarti untuk nanti kita tonton nih gimana mobil sekeren itu bakal race di Jakarta International E-Prix Circuit ya, di Ancol, Jakarta. Oke. Nah, mobil ini nih tadi kemarin-kemarin sempat viral nih, ada di CFD. Oh, betul. Iya, katanya dipamerin di situ. Nah, tujuannya apa sih selain ngasih tahu kalau ini nih mobil yang bakal dipakai di E-Prix nanti? Ya, alhamdulillah memang kemarin kami mengadakan acara Car Free Day bersama Bapak Gubernur. Nah, di Bundaran HI kita menaruh mobil replika 1:1 untuk Formula E Gen 3 Evo tadi. Jadi ukuran sebenarnya kita taruh, bannya juga asli dan lain-lain, kecuali mesinnya. Mesinnya memang nggak ada karena ini mobil mock up. Dan ini ditujukan untuk
kampanye terhadap masyarakat agar turut untuk berpartisipasi nanti di ajang Formula E kita di 21 Juni 2025 ini. Oke, karena seperti yang kita tahu juga bahwa Formula E ini menggunakan mobil listrik ya, jadi Iya. kayak salah satu kampanye menggunakan green energy juga gitu ya, Iya, Mas Ivan ya? betul. Jadi kalau kita bilang Formula E ini apakah ajang balap mobil saja? Tidak, karena di dalam Formula E ini banyak pesan-pesan sustainability yang kita majukan. Gimana sih Jakarta sebagai kota yang menuju top 20 global bisa mengawal bumi ini menjadi sustainable untuk anak cucu kita. Jadi berpartisipasi di Formula E ini bukan hanya menonton balapan, tapi juga menunjukkan bahwa Jakarta dan Indonesia itu sangat concern terhadap sustainability dunia, bumi ini untuk anak cucu kita. Oke, ini jadi mendukung ini juga nih cita-cita Jakarta jadi 20 top global juga ya? Iya, betul. betul. Oke. Dan memang Formula ini diselenggarakan di top 50 global city. Kalau kita lihat kan ada Shanghai, ada Tokyo, ada Monaco, ada Berlin, ada London. Itu semua adalah global city di dunia. Dan kita bangga menjadi bagian dari sedikit kota-kota besar yang ada ajang Formula E-nya. Dan Jakarta hanya satu-satunya di seluruh Asia Tenggara yang masuk ke dalam ajang balapan Formula E ini. Keren banget, mantap. Nah, untuk pamerannya sendiri sampai kapan nih? Mungkin ada Tribuners yang belum datang ke CFD dan apakah titiknya di situ aja atau ada beberapa titik ganti-ganti gitu, Mas? Oh ya, nanti untuk mock-up-nya sendiri selain di Bundaran HI akan kita display juga di Pekan Raya Jakarta. PRJ. Dan nanti juga akan ada acara yang disebut Jakarta Financial Forum ya di Taman Ismail Marzuki. Itu akan kami tampilkan, tapi tentu mobil yang lain ya, bukan mobil yang di mock-up ini. Nanti ke mobilnya kalau dipindah-pindah kan belum ada mesinnya, Mbak, agak susah nyetirnya gitu ya. Oke. Tapi untuk mobil itu sendiri yang di pameran di tempat lain juga yang bakal Ya, dipakai. Iya, bakal dipakai. Oh, jadi memang ada beberapa jenis, tapi yang terbaru itu yang Gen 3 Evo itu. Yang ada di Bundaran HI. Oke. Dan nanti juga kami akan mengadakan acara spesial di Bundaran HI pada CFD yang terakhir tanggal 15 Juni 2025. Karena itu adalah minggu terakhir sebelum pelaksanaan Formula E sendiri yang nanti terjadi di 21 Juni, yaitu hari Sabtu. Ya. Oke. Nah, untuk sirkuitnya sendiri nih, bagaimana kesiapan? Ada berapa persen nih progresnya, Mas Ivan? Ya, secara umum sirkuit Formula E itu sudah siap sekitar 90%. Oke. Nah, ini kami di H-13 ini. H-13 ini kita menyiapkan infrastruktur pendukung ya, seperti misalnya ada booth makanan, ada booth-booth untuk pameran, belum lagi merchandise. Merchandise Formula E ini sangat spesial ya, Mbak. Nanti tidak hanya sekali dibikin pada ajang ini dan tidak pernah diproduksi lagi karena kan nggak ada Jakarta E-Prix 2025 itu ya cuma saat ini gitu. Kalau misalkan tahun selanjutnya udah beda lagi, udah beda tahun lagi ya, jadi mungkin limited ya. Kalau di keeping mungkin 10 tahun lagi udah mahal harganya. Oke. Berarti bisa ini dong, apa namanya, kayak ada gantungan kunci gitu-gitu nggak? Ada gantungan kunci, nah biasanya kan jaket, orang-orang kaos, sekarang kan lagi seneng banget pakai gantungan kunci yang banyak banget tuh di tasnya. Oh, yang itu labubu iya, gitu kayak ya, gitu. Nah, mungkin gitu ya. buat pamer juga nih bisa nih pakai yang Formula E 2025 oh, ini ya, pasti ya. Pasti nanti kita siapkan. Oke. Tapi ada upgrade khusus gak sih di tahun ini mungkin dari sirkuit atau hal lainnya mungkin? Ya, mungkin kalau hal lainnya yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya nanti kira-kira dari sisi panggung ini ada kita membuka panggung hiburannya nanti ada di pantai, Mbak. Jadi kita ada istilahnya setelah penyelenggaraan akan ada pesta pantai yang nanti artisnya kejutan buat Mbak. Mungkin dalam segera kita umumkan. Dan ini harapannya tentu masyarakat nanti datang di Formula E. Kita ada opening ceremony bersama mungkin Bapak Gubernur atau tentatif Bapak Presiden di hari Sabtu jam 2. Dan masyarakat bisa ikut melihat acara opening ceremony yang bagus. Setelah itu balapannya sendiri dimulai di jam 3. Dan balapannya akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Setelah balapan akan ada pembagian trofi di area sirkuit.
Dan setelah pembagian trofi itu kita langsung hiburan. Beach party itu. Beach party tadi. Wih, keren banget. Berarti belum bisa di-spill nih siapa artisnya? Segera Mbak. Oke, oke, Iya, oke. pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan untuk masyarakat Indonesia. Karena Oke. memang kami dari panitia melihat, wah ini dengan tambahan artis ini akan jauh lebih Meriah mantap ya? lah, lebih Iya. meriah ya, lebih Apalagi kan meriah. ini juga ajang yang bergengsi, terus Ya, pasti juga banyak pendatang dari luar negeri untuk pendatang dari luar negeri banyak Mbak. nonton. Jadi waktu penyelenggaraan tahun lalu kami kedatangan banyak turis dari Mhm. Korea, Mhm. dari Singapura, dari Malaysia pada berdatangan ke sini untuk menonton Formula E. Mantap. Iya. Nah, kan ada beberapa zona nih kalau misalkan kemarin saya riset di Ya, websitenya ya, Jakarta Eprix. ya, Ada zona sirkuit, ada pedok, terus ya, ada fan village juga, ya, ada main stage area. Nah, ya. di situ tuh ada apa aja sih Mas? Mungkin bisa Ya, di-spill. jadi kalau kita ngomong area, Mhm. kita di Formula ini ada area sirkuit ya. Mhm. Kalau kita area sirkuit ini terbagi dua, antara area penonton di Ya. grandstand atau tribun, atau area dari penonton biasa. Nah, di luar itu juga di Formula E nanti para pembeli tiket grandstand itu memiliki kesempatan untuk berfoto bersama pembalap. Jadi di Oke. Formula E ini kita ada 11 tim lah. Jadi Ya. yang bertanding adalah tim-tim dari tim mobil ya. Ya. Contohnya kita punya ada tim Jaguar, tim Maserati, Mhm. atau tim-tim yang dari mobil lain, pabrikan mobil lain, Nissan dan lain-lain. Mereka ini setiap tim membawa 2 mobil. Oke, berarti bakal ada Ah, berapa pembalap tuh dari 11 tim itu? 11 kali 2 berarti Oh, berarti 22 22. pembalap. Oh, masing-masing 2. 22 pembalap ini Mhm. macam-macam nationality-nya, dari kebanyakan dari Eropa, Amerika maupun dari Amerika Latin. Dan Mhm. mereka ganteng-ganteng Mbak, jadi bisa lihat Oh, nanti. jadi nggak rugi nih kalau Iya, misalnya foto juga iya nih bisa nanti di-upload. data. Nah, untuk penonton yang membeli grandstand sebagian akan Mhm. diberikan kesempatan untuk autograph session. Artinya ketemu pembalap Oh, bisa dapat signing autograph gitu ya. event. Nah, ini memang Mhm. hal yang sangat menarik untuk para penggemar Formula E ya. Iya. Mereka bisa dapat fotograf dan bisa Iya, foto bareng. selfie gitu-gitu ya. Mhm. Nah, tapi untuk antusiasme masyarakat tanah air nih soal event ini gimana? Karena yang kita tahu kan kalau sport ini, olahraga ini tuh termasuk yang eksklusif ya, nggak Ya, semasif kayak sepak bola atau badminton. Gimana sih antusiasme dari masyarakat tanah air? ya alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat tinggi ya Mbak. Hmm. Terbukti dengan penjualan tiket kita yang hampir habis. Oh, oke. Jadi Berapa persen kira-kira kalau persentasenya? ya kemarin yang sudah terjual Ya. 50%. Ini Oke. ada corporate sudah Mhm. booking, makanya ini Oh, hampir 100% lah bentar lagi masyarakat war harus nih, ini. war Ya, tiket ya. maksud saya orang yang sudah beli sudah tinggal sedikit lah tiketnya. Mhm. Jadi harapannya masyarakat bisa terus kalau memang mau kehabisan ya bisa beli sekarang-sekarang. Iya, Iya. secured your ticket now. Iya. Karena akan ada kejutan ya, mungkin kalau kejutannya keluar tiketnya bisa naik loh, Mbak. Oh gitu. Oh iya. Tuh, udah ada Ya. ancang-ancang nih, jangan sampai nyesel. Ya, besok harga naik kan bahaya juga gitu. Iya ya. Iya. Oke oke. Oke. Jadi soalnya kan ini sportainment jadi ya Iya, jatuhnya karena sport dan karena entertainment. selain kita bisa nonton Formula E, Iya. tapi juga bisa beach party tadi. Jadi Iya. dengan artis-artis yang Ya. sudah disiapkan, Dan yang kami masih juga secret akan itu. mengundang selebriti-selebriti tanah air untuk Mhm. turut menyaksikan Formula E ini. Nanti banyak selebriti yang sudah menyatakan akan ikut. Tapi itu nanti kejutan Aduh, lah, kejutan ya. boleh di-spill nggak sih? Misalnya kayak clue aja clue nih kayak mungkin grup kah, band kah, Grup atau solo? ada, band ada, solo Oh. ada, pokoknya kejutan. Mbak. Oke, lengkap nih. Iya. Nah, terus kolaborasi apa nih? Kan kita tahu kalau ajang ini tuh juga merupakan ajang dari pemerintah Provinsi Jakarta dan Betul. Jakpro sebagai penyelenggara. Nah, Iya. untuk kolaborasinya sendiri seperti apa nih, Mas Ivan? Oh, tentu bersama-sama dengan pemerintah Jakarta, kami berkolaborasi erat dengan BUMD, BUMN dan swasta, semuanya turut mendukung acara ini. Nah, kolaborasi-kolaborasi yang dibangun tentu sebenarnya ini adalah rangkaian dari
ulang tahun Jakarta. Oke. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, selain balapan nih, pasti tentunya ada dampak positif nih buat Iya. kota Jakarta sendiri selain Iya. branding. Mungkin untuk pariwisata dan Iya. ekonomi mungkin ada target tersendiri nggak sih Mas Ivan? Ya, sebenarnya ada target economic impact dari Mhm. acara ini, cuma saya belum bisa ngomong. Oke. Nanti kita akan lihat. Namun kalau Nah, mungkin dari cuma sebelum-sebelumnya ya, mungkin Mas Ivan bisa di-spill. yang sebelum-sebelumnya contoh di penyelenggaraan pertama dan kedua itu Formula E memberikan economic impact lebih dari 1 triliun ya Mbak. Wow. Lebih dari 1 triliun Mhm. untuk economic impact dalam hal contoh kalau orang Korea datang ke Indonesia untuk nonton Formula E kan tidak hanya nonton, Iya, dia akan pasti bayar nginap, hotel, iya. dia akan beli makanan, dia akan Mhm. wisata Iya. kemana. Ini economic impact yang memang kita bekerja sama dengan lembaga yang independen untuk mengukurnya, gitu. Oke. Ya. Nah, untuk aktivitasnya sendiri Ya. selain tadi ada Autograph session, autograph session, entertainment, ya. ada yang lain lagi nggak sih Mas yang bisa Oh iya, di-spill? di Mall ABC kita akan mengadakan beberapa pameran mobil kecil-kecilan ya, yang Mhm. EV dan juga ada booth-booth yang nanti dari sponsor kami, ya teman-teman bisa melihat kondisi dalam booth, gimana Mhm. kondisinya. Tapi memang kan kita melihat bahwa di Ancol ini kan panas ya, seperti Jakarta Iya. pada umumnya. Ini namanya juga pantai ya. Akan banyak kegiatan nanti di pagi sampai siang hari sebelum Mhm. pertandingan di dalam Mall ABC sehingga pengunjung yang datang tidak kepanasan seharian lah. Jadi ada tempat istirahat di mana pengunjung nanti bisa menikmati hiburan maupun makanan di dalam ruangan yang ber-AC. Oke, udah dipikirin sampai situ tuh Tribuners. Nah, untuk penjualan tiketnya sendiri gimana nih untuk yang mau beli? Apakah bisa offline? Terus kalau misalkan online di mana? Ya. Dan sampai kapan nih penjualannya, Mas Ya, Ivan? mungkin penjualan tiket Formula E masih dibuka. Mhm. Kita bisa di jakartaeprixofficial.com, bisa Oke. di nanti kawan-kawan bisa memakai Goers App, bisa Goers App, bisa oke, lihat ya. di situ. Atau juga nanti di website kami ya jakartaofficialeprix.com. Itu nanti teman-teman bisa masuk ke situ, lihat acaranya apa saja, jadwalnya bagaimana dan membeli tiket di situ. Oke, untuk kategori tiketnya sendiri ada apa aja, Mas? Oh, Dan kategori. benefit dari masing-masing. Nah, kategori tiket Kategori. tentu kalau kita lihat yang pertama adalah kategori tiket grandstand ya, di mana pembeli tiket grandstand ini bisa melihat Formula E dari tribun yang kami bangun di sana. Oke. Jadi kami membangun beberapa, kita nyebutnya grandstand, di Mhm. mana penonton tuh bisa duduk dan melihat. Nah, di bawah kategori grandstand ini ada kategori festival di mana pengunjung juga tetap bisa menonton, tapi nggak mendapat posisi di tribun lah, maksudnya nonton berbicara dari balik. Sudut ini. pandangnya nggak begitu yang seluas yang di Ya, tribun itu ya. betul, Oke. sudut pandang nggak di tribun. Nah, ada 2 tiket lain yaitu VIP, di mana ini kita buka restoran-restoran yang ada di sekitar Ancol, juga kita buka sebagai tiket untuk Formula E, contohnya Jimbaran, terus Walking Drum dan lain-lain, Oke. daerah sirkuit kami. Dan yang terakhir adalah tiket VVIP yang dimana di situ VVIP yang akan hadir di situ. Contohnya mungkin Pak Gubernur atau para menteri ataupun para petinggi di Indonesia. Ya. Mas Ivan, Ya. otomatis kalau misalkan ajang sebesar ini akan memerlukan banyak sumber daya manusia nih. Ya. Nah, gimana nih pemberdayaan sumber daya manusianya sendiri mungkin untuk masyarakat Indonesia? Apakah khusus Jakarta aja atau gimana? Ya, mungkin kalau kita bilang untuk penyelenggaraan ini kami memakai semuanya vendor lokal ya Mbak. Jadi dari para pekerja sekitar 2.000 sampai 3.000 pekerja kami pekerjakan untuk membangun sirkuit, dan ditambah dengan pekerja-pekerja dari luar negeri di mana dibawa oleh FIO untuk memastikan kualitas penyelenggaraan Formula ini memenuhi standar Eropa Mbak. Mungkin Jadi QC-nya gitu ya, kali jadi ya. untuk penyelenggaraan Formula ini kita menggunakan standar Eropa yang tertinggi. Oke. Nah, terakhir harapan Mas Ivan nih untuk ajang 2025 Eprix Jakarta ini gimana? Ya, harapan saya tentu saja nanti masyarakat bisa berpartisipasi ya dalam ajang ini, mendukung acara ini, dan hadir membeli tiket kami di jakartaeprixofficial.com.
Nanti bisa pilih mau tiket festival, mau tiket grandstand, atau tiket VIP dan VVIP. Dan tentu saja kehadiran masyarakat ini bisa menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu support sustainability, bahwa Indonesia itu concern terhadap masa depan anak cucu bangsa kita dan anak cucu bumi. Mantap, berarti banyak banget benefitnya selain buat hiburan ya, Iya. tadi dengan menonton sportstainment ini, tapi Iya. juga bisa memberikan sumbangsih buat Iya. keberlanjutan Iya. dalam hal ini green energy ya, Iya. dengan penggunaan mobil listrik atau Betul. EV. Nah itu dia Tribuners obrolan kita mengenai 2025 Jakarta Aprix ini. Seperti yang disampaikan tadi, jangan lupa buat beli tiketnya dan semoga perhelatan ini berjalan lancar. Tribuners, sekian konten kali ini. Saksikan terus tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Mbak Gege. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.